Catatan akhir penegak hukum bahwa Sam Little telah mengakui sebanyak 93 pembunuhan. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya, Kang Bedi Gunawan, yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus lebih tegas dan brutal. Oke guys, pada kesempatan video kali ini, Satpam Detektif akan mengulas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu sebuah kisah serial killer atau kasus pembunuhan berantai paling mematikan sepanjang sejarah. Siapakah orangnya? Kita langsung cek ke kasusnya. Samuel Little, top score serial killer in the world. Samuel Little adalah pembunuh berantai yang paling produktif sepanjang sejarah Amerika Serikat. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya segelintir orang yang mengetahui tentang kisahnya, bahkan namanya, terpidana yang berumur 79 tahun ini yang sedang menjalani 3 hukuman seumur hidup mengaku telah membunuh 93 orang di lebih dari dusinan negara bagian di Amerika Serikat antara tahun 1970 sampai dengan tahun 2005. Setelah FBI dan Texas Ranger berhasil mengkonfirmasi 50 pembunuhan yang diceritakan oleh Samuel Little, dia secara resmi telah mengalahkan rekor pembunuhan lainnya seperti Ted Bundy dan John Wayne Gacy untuk menjadi pembunuh berantai yang paling mematikan di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pihak berwenang dapat mengkonfirmasi pembunuhan tersebut berdasarkan apa yang dilaporkan secara mendetail oleh Samuel Little. Dan bahkan dia menjelaskan secara detail tentang korban-korbannya yang telah dia bunuh. Lahir di Georgia pada tahun 1940, Sam Little kemudian pindah bersama orang tuanya ke Ohio, di mana dia tumbuh di keluarga yang relatif miskin dan bahkan dia menjadi seorang troublemaker di sekolahnya. Tak lama kemudian, ia pun lulus dan mulai menjalani aktivitas kejahatan kecil sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan sebentar di penjara Nebraska pada tahun 1956. Pasca keluar penjara, dia kembali menjalani kehidupan kriminal yang bahkan lebih serius, dan dari sana dia tercatat melakukan perjalanan melintasi selusin negara bagian Amerika Serikat dan melakukan kejahatan mulai dari penipuan, pencurian, hingga penyerangan dan bahkan pemerkosaan, dan kemudian terakhir pembunuhan tentunya. Dia kemudian mengakui bahwa dia telah aktif sebagai seorang pembunuh pada tahun 1970-an, di mana dia didakwa pada tahun 1982 untuk pembunuhan pertamanya. Sayangnya, penangkapan tanpa bukti itu membuat Sam Little harus dibebaskan. Beberapa saat setelah itu, dia pun ditangkap atas kasus pembunuhan di Florida. Akan tetapi, lagi-lagi harus dibebaskan karena kekurangan bukti. Dia lalu pindah ke California dan tahun-tahun pembunuhannya pun dimulai di sini. Korban Sam Little sebagian besar adalah perempuan yang menempati posisi rentan di dalam masyarakat, baik itu pelacur ataupun pecandu narkoba. Sam Little yang pernah menjadi petinju kompetitif biasanya akan membuang mayat korbannya dimanapun yang dia bisa, dimulai dari gang, tempat sampah, atau bahkan garasi sewaan. Setelah terlebih dahulu melecehkan mereka, mencekik, memukul mereka dan menyiksa mereka sebelum mereka meregang nyawa. Mungkin yang paling mengejutkan selain jumlah korban Sam Little yang tergolong banyak,
adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak penegak hukum untuk menangkap Sam Little. Ya, 40 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi para penegak hukum untuk bisa menangkap Sam Little. Bisa dibilang dan bisa dikatakan bahwa dia buron selama 40 tahun. Selama penyelidikan, nama Sam Little selalu tercatat dan masuk ke dalam daftar orang yang selalu dicurigai. Namun karena kurangnya barang bukti, dia selalu lolos lagi, dan lagi. Dia baru bisa diringkus pada tahun 2012 ketika dia ditangkap terkait narkotika dan sampel DNA yang berhasil diambil dari tempat kejadian perkara. Sampel DNA tersebut kemudian dicocokkan dengan 3 korban yang belum terpecahkan dari tahun 1987 hingga tahun 1989. Dia mengakui bahwa dia tidak bersalah atas 3 pembunuhan yang telah dituduhkan padanya. Namun, berbagai bukti lain pada akhirnya dapat ditemukan. Akibatnya, dia dihukum pada tahun 2014 dan menerima 3 hukuman seumur hidup secara berturut-turut. DNA Sam Little kemudian dicocokkan dengan kasus pembunuhan Dennis Christie di Odessa, Texas, yang ditemukan tewas karena dicekik di tempat parkir kosong pada Januari 1994, beberapa blok dari sebuah motel. Penyelidikan kasus ini mengarah kepada kerjasama antara FBI dan Texas Ranger pada kala itu. Pasca segala bukti mengarah kepada Sam Little, dia pun akhirnya mengakui pembunuhan itu dan menceritakan segala apa yang telah dilakukan dan menceritakan apa yang terjadi. Kecocokan lainnya adalah tentang kasus pembunuhan Linda Seybold yang berusia 23 tahun. Dia ditemukan tewas di sebuah lapangan pada 15 Mei tahun 1981. Dia dilaporkan menghilang 4 hari sebelumnya ketika sedang dalam perjalanan pulang dari klub malam. Pengadilan kemudian dapat mendakwa Sam Little atas kasus ini. Sam Little juga dapat dikaitkan dengan kasus meninggalnya Martha Cunningham, seorang wanita dari Knoxville yang awalnya dikira tewas karena sebab alami. Dalam pengadilan yang diadakan di Warren County, Kentucky, pada 25 September 2015, dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa memungkinkan pembebasan bersyarat atas pembunuhan 3 wanita di Los Angeles pada tahun 1980-an. Kasus Sam Little adalah kasus yang sangat unik. Pasalnya, setelah dia didakwa dan dipenjara, akan muncul bukti baru yang nyatanya kembali melibatkan Sam Little ke dalam pembunuhan yang sudah berlalu. Sebuah wawancara dari FBI kepada Sam Little pada akhirnya berhasil menguak salah satu pembunuhan yang pernah melibatkan seorang korban bernama Marianne di Florida pada tahun 1972. Dengan pengakuan Sam Little yang terus mengalir, jumlah resmi korbannya pun mulai meningkat. Akhirnya pada tahun 2019, FBI dapat mengkonfirmasi bahwa dia adalah pembunuh yang paling mematikan sepanjang sejarah Amerika Serikat yang pernah diketahui. Dengan lebih dari 50 korban yang sudah dikonfirmasi dibunuh olehnya, serta sekitar 40 kasus lainnya yang masih tertunda, jumlah korban Sam Little telah melampaui jumlah korban serial killer yang sebelumnya yang pernah tercatat di Amerika Serikat. Seorang analis kejahatan bernama Christy Palazzolo mengatakan bahwa meskipun dia sudah berada di penjara, FBI menganggap bahwa penting untuk mencari keadilan bagi setiap korban, untuk menutup setiap kasus yang dapat ditutup. Sayangnya, sebelum dia menyelesaikan masa hukumannya, dia meninggal pada tahun 2020 lalu dengan menyisakan misteri yang belum terungkap. Catatan akhir penegak hukum bahwa Sam Little telah mengakui sebanyak 93 pembunuhan, di mana 60 diantaranya sudah dikonfirmasi kebenarannya.
Karena daftar pembunuhan Sam Little yang begitu banyak, sehingga kami tidak bisa menceritakan satu persatu kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Sam Little. Dikarenakan keterbatasan durasi. Jika kalian mau mengetahui daftar-daftar nama-nama korban selanjutnya, silakan untuk googling saja. Terima kasih. Oke guys, barusan kita telah membahas sebuah kisah tentang serial killer yang memegang rekor sebagai pembunuh berantai yang paling produktif sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya, yaitu Samuel Little. Pada kenyataannya, ironis memang bahwa sebuah pembunuhan dilakukan dan menjadi kesehari-harian Sam Little. Dan bagaimana menurut kalian tentang Sam Little? Jangan lupa untuk komen. Dan seperti biasa, jika kalian mempunyai saran atau kasus yang ingin dibacakan atau diceritakan oleh Satpam Detektif, jangan lupa untuk selalu menuliskan komentar kalian tentang kasus apa saja yang akan dan ingin kalian bahas bersama Satpam Detektif tentunya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menyaksikan video Satpam Detektif kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video lainnya di Satpam Detektif yang tidak kalah seru dan menarik. Tetap waspada.